Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa man tada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di surah Al-Ma'arij. Berapa pekan kita nggak ketemu? 2 pekan ya, Umahat ya? Iya, Saya Ustazah. berpekan-pekan karena nggak bisa pas ganti hari, Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Baik. Kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, seperti biasa kita murojaah dulu ya. Sudah di list ya, Bu Eli ya? Sudah. Baik, ya silahkan. Apa dari Umi Rahma? Kemarin ayat 1 sampai ayat 7 ya, terakhir ya. Nah, Iya, Ustazah. Nomor 1 saya, Ustazah, awalan ya silahkan. ayat 3 dan 4. Ya. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dari Allah, yaitu azab. Dzil ma'ariji yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya. Nah, santi. Barakallah. Ta'rujul malaikatu waruhu. Ya Allah. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'ruju kalian masuklah al malaikatu. Ta'ruju kalian naiklah al malaikatu para malaikat. Ta'arujul malaikah, malaikat-malaikat Iya. naik. Ta'rujul malaikatu kalian para malaikat naiklah. Waruhu dan ruh Jibril ilaihi padanya. Itu padanya itu pada apa, neraka Pak Ustazah? Kepada Allah, kepada Tuhan. Oh, kepada Allah. Fi yaumin pada hari kana kalian adalah miqdaruhu yang mempunyai miqdaruhu yang setara. Khamsina alfasanatin 50 tahun. Ya, nah. Baik. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi'. Sa'ala sa'ilun, seorang penanya telah bertanya, bi'adzabin,
lahu tidak ada baginya dafi seorang pun penolong seorang pun apa ya yang dapat menolongnya ya. Menolak. Oh, menolak menolak bukan menolong. Tidak ada baginya seorang pun yang dapat menolaknya. Ya. Allahumma arhamni bil Quran. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ayat 1 dan ayat 2 Al-Ma'arij. Baik. Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi'. Sa'ala telah bertanya, sa'ilu seorang penanya, bi'azabin tentang azab waqi' yang pasti terjadi di dunia dan di akhirat. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirina bagi orang-orang kafir laisa tidak ada lahu baginya waki orang yang dapat mencegah. Dafi menolak mencegahnya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Ustazah, Ustazah. Ya, silakan. 1 dan 2 juga Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabi waqi'. Sa'ala bertanya, sa'ilun seorang penanya, bi'azabin tentang azab waqi' yang terjadi atau yang menimpa. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirina untuk orang-orang kafir laisa tidak lahu baginya dafi' dapat menolong. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Selanjutnya Ana Ustazati. Ya, silakan. Mohon bimbingan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Minallahi dzil ma'arij. Min dari Allahi Allah li mempunyai al-ma'arij, tempat-tempat naik. Tingkatan ya Ustazah itu ya. Tingkat. Ya. Al-Ma'arij. Baik Ustazah. Jadi lupa jadi Ustazah. Apa kan lupa. Ta'arujul. Oh iya, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ta'ruju naik al malaikatu malaikat-malaikat ilaihi kepadanya ilaihi fi dalam fi yaumin sehari kana adalah miqdaruhu kadarnya atau ukurannya ya Ustaz. Kadarnya atau ukurannya khamsi alfasanah 50 tahun. Ya Ustaz. Ya, santibar. Ya. Wa fiki barakallahu syukran Ustazah jazakallahu khairan. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. 5 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Fasbir
maka bersabarlah sabran, kesabaran, jamila, baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum, sesungguhnya mereka, yarawna, mereka memandang azab, ba'ida, jauh atau mustahil terjadi. Wa narahu qariba. Wa narahu, kami memandangnya qariba, sangat dekat. Ya, nah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan. Apa sudah selesai semua? Ya, kalau sudah. Alhamdulillah. Oh, nah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kita lanjut di ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Yauma, pada hari, takunu, adalah as-sama'u, langit, kal muhl, seperti lelehan perak atau tembaga. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunu, dan adalah gunung-gunung, al-jibal, gunung-gunung, kal'ihn, seperti bulu yang beterbangan. Wala yus'alu hamimun hamima. Wala, dan tidak, yus'alu, bukan yus'alu, yas'alu. Dan tidak yas'alu, menanyakan, dan tidak seorang pun yang menanyakan, hamimun, ya, teman akrab pun, hamiman, dengan teman akrab yang lain. Maksudnya tidak ada saling menyapa. Baik, walaupun hanya teman akrab ketika di dunia, maka di sana nanti tidak ada saling menyapa. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Yubassarunahum, mereka saling melihat, jadi saling pandang memandang. Yawaddu, mereka ingin, jadi orang-orang kafir itu ingin, yawaddu al-mujrimu, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa. Lau yaftadi, sekiranya ia bisa menebus, lau yaftadi, sekiranya ia bisa menebus, min adabi, dari adab Allah, yauma idzin, pada hari itu, bibanihi, dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi. Wa sahibatihi, dan istrinya. Ini kita lihat dari, kalau terjemahan dari sahibah itu sahabat, tapi para ahli mufassirin, para ulama ahli mufassirin itu menerjemahkan di sini imra'ah. Wa sahibatihi, dan istrinya. Wa akhihi, dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa fasilati, dan keluarganya, ya, atau keluarga itu family, ya. Allati tu'wihi, yang telah melindunginya. Allati tu'wih, yang melindunginya. Dulu ketika di dunia, keluarganya yang sangat melindungi dia, nanti di akhirat nanti semuanya tidak peduli, ya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan kaum kerabatnya dan keluarganya atau familinya, allati tu'wih, tidak, yang dulu yang melindunginya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Wa man, dan orang-orang, fil ardi, di muka bumi, ya, jami'an, seluruhnya, ya,
Jadi dari keluarga, istri, anak, di sana tidak ada yang peduli. Wa man fil ard, dan semua orang yang ada di bumi jami'an seluruhnya, tsumma yunjih, tsumma kemudian yunjihi, ya, mereka ingin menebus, ya, untuk dapat menyelamatkan diri dari azab itu mereka ingin menebus, yunjih, mereka ingin selamat, ya. Saya ulang kembali, wa man fil ard, dan orang-orang di muka bumi seluruhnya, jami'an seluruhnya, tsumma kemudian yunjih, ia menyelamatkannya. Nanti kita akan bahas, ya. Kalau diartikan seperti ini kan membingungkan, ya. Jadi artinya itu adalah, dan orang-orang di atas muka bumi ini seluruhnya, mereka orang-orang kafir itu mengharapkan tebusan supaya dirinya bisa selamat dari azab. Jadi mereka itu mengharapkan seluruh orang di muka bumi ini jadikan tebusan, ya, untuk dirinya sendiri supaya dia bisa selamat dari azab Allah. Ya, itu nanti keadaan di yaumul qiyamah, ya, yaumul akhirah, pada hari akhirat. Kemudian di ayat yang ke-15, nazza'atan lisyawa. Allah, Belum, nomor Allah, 14 ya. Nah, kalla inaha, innaha ladha. Kalla, sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya, ladha, neraka, sesungguhnya neraka itu ladha, menyala-nyala, ya. Memiliki api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan, yang mengelupaskan, lisyawa, kulit kepala. Nazza'atan, yang mengelupas, lisyawa, kulit kepala, ya. Kemudian tada'u man adbara wa tawalla. Tada'u, yang memanggil. Jadi yang memanggil di sini adalah tada'u man adbara wa tawalla. Tada'u, mereka memanggil, yang memanggil, man adbara, orang yang membelakang, berbalik. watawalla, dan berpaling. Jadi mereka itu didakwah, maksudnya tada'u itu mereka diajak, ya. Mereka diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, yakni Rasulullah SAW memanggil mereka, mendakwahi mereka, akan tetapi mereka adbara wa tawalla, mereka berpaling, adbara, mereka berpaling dan membelakang, mereka membelakang dan berpaling. Wa jama'a fa aw'a, wa jama'a, dan mengumpulkan, wa jama'a fa aw'a, wa jama'a, dan dia mengumpulkan harta, fa aw'a, lalu menyimpannya. Jadi orang-orang yang cinta dunia itu mengumpulkan harta kemudian disimpan betul, tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, itu maksudnya. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insan, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a. Khuliqa, diciptakan. Innal insan, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan halu'a, berkeluh kesah. Khuliqa halu'a, berkeluh kesah. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu, ya. Ya. Nah. Kita kembali di ayat yang ke-8. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas kemarin bagaimana apa yang disebut dengan al-ma'arij. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan al-ma'arij? Tempat naik. Tempat naik. Ya, tempat naik, ya. Tempat naik malaikat. Jadi ayat yang pertama kemarin itu menjelaskan saling bertanya. Mereka saling bertanya tentang azab. Ya. Jadi orang-orang yang kafir itu orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW, yakni orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Mereka saling bertanya tentang
benar nggak sih ada adabnya? Kemudian di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, waqi', itu pasti terjadi. Sampai kepada ayat yang ke-7, yang mana orang-orang kafir itu di ayat yang ke-6 mereka seolah-olah melihat adab Allah Subhanahu wa taala itu masih jauh, ya. Artinya masih jauh di situ adalah mustahil, mustahil ada hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Adanya yaumul mahsyar, mereka tidak percaya. Ya, mereka hanya menganggap bahwa itu semua adalah cerita dusta. Sehingga mereka mengatakan ba'ida. Ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah adab yang mustahil terjadi. Tapi bagi orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa narahu qariba. Sementara kami, ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang yang beriman memandang adanya hari kiamat itu, memandang adanya azab Allah Subhanahu wa taala itu qariba, pasti terjadi. Qariba itu artinya dekat. Maksudnya mereka itu memandangnya bahwa itu benar-benar pasti terjadi. Ya. Sehingga para ahli tafsir mengatakan arti dari wa narahu qariba di sini adalah wa nahnu narahu waqi'an, ya, qariban la mahal. Ya. Sedangkan memandangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti itu terjadi dan sangat dekat. Dan sangat dekat. Bahwasanya adanya alam kubur, adanya kematian, itu sangat dekat. Itu pasti terjadi. Adanya hari kiamat, itu pasti terjadi. Adanya hari hisab, itu pasti terjadi. Dan semuanya dekat. Semua dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dengan itu sangat dekat. Ya. Narahu qariba. Bahkan dikatakan bahwasannya itu seperti kalamhil basar. Kalamhil basar. Saking dekatnya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya seperti sekejap mata. Karena kalau dibandingkan waktu di akhirat dengan di waktu dunia itu sangat seperti hanya sekali berkedip, ya, sekejap mata. Dan kelak kita akan mengetahui, kelak kita akan mengakui bahwasannya kehidupan kita di dunia ini tidak sampai 1 hari. Jadi kalau kita membandingkan kehidupan akhirat dengan kehidupan di dunia, itu waktunya tidak sampai 1 hari. Ya, amat cepat. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengimani dengan adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma takunus sama kal muhl. Yauma takun, pada hari itu, as-sama'u, ya, adalah langit itu seperti atau bagaikan cairan tembaga. Cairan yang meleleh, ya. Ingat ketika langit menjadi seperti cairan tembaga, seperti leburan perak. Dan di sini para ulama itu masing-masing memiliki pendapat masing-masing, dan dikatakan bahwasanya makna al-muhl itu dia mengatakan bahwa yauma takunus sama sa'ilatan mithla asalatil izzat. Itu dalam tafsir Al-Muyassar, bahwasanya hari itu, yakni hari kiamat itu, ketika terjadi hari kiamat, maka langit itu akan meleleh. Jadi benda yang kita anggap sangat kokoh, terbentang antara timur, bahkan kita tidak bisa melihat di mana ujungnya, dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki tiang sama sekali yang kita anggap kokoh ini. Nah, pada hari kiamat nanti akan menjadi lelehan minyak, ya. Mithlu asalatiz zait, ya, seperti lelehan minyak. Sehingga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan lelehan tembaga, ya, seperti cairan tembaga. Ada juga yang mengatakan bahwa seperti cairan minyak, ya. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna al-muhl. Sebagian yang mengatakan minyak, lelehan minyak, dan sebagian lainnya mengatakan cairan itu adalah cairan tembaga. Tembaga.
Dan pada hari kiamat nanti, bahwasanya langit yang kita lihat sekarang itu akan mampu, Allah Subhanahu wa taala bisa mampu merubah. Ya. Di mana langit ini memiliki benda-benda yang sangat besar seperti bintang, matahari, bulan, semuanya itu akan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat sangat ringan, ya. Maka di ayat yang lain, di surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzan syaqqatis sama kal muhl." Ya. Jadi bahwasanya ketika langit itu akan berubah menjadi cairan, akan menjadi meleleh. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibal kal'ihn." Wa takunul jibal, dan adalah gunung-gunung itu kal'ihn, seperti bulu yang dihamburkan, seperti bulu yang diterbangkan. Jadi gunung-gunung seperti bulu yang disamak, ya, kemudian diterbangkan, ya, ditiup angin, seperti itulah nanti keadaan pada hari kiamatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil dua perumpamaan ini, yakni yang kita anggap ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, yang sangat kokoh, ya. Seperti langit, kemudian yang kedua adalah gunung-gunung, dan itu nanti pada hari kiamat, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kan menerbangkan gunung-gunung tersebut. Maka disebut di sini adalah kal'ihn, as-saiful masbuh, yaitu seperti wol yang diwarnai kemudian dihambur-hamburkan. Jadi itu menggambarkan seperti kapasnya, kapas kain, sangat ringan, terbang mengikuti arah angin. Nah, dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Afwan, di surah Al-Qaryah. Dalam surah Al-Qaryah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibal," dan adalah gunung-gunung pada hari kiamat itu, ya, kal'ihin, ya, seperti bulu al-manfush yang dihamburkan, sangat sangat ringan, ya, seperti bulu yang dihamburkan. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa pertama gunung itu nanti akan dicabut dulu. Jadi apabila gunung-gunung itu telah dicabut dan dilepas dari pasaknya, karena gunung-gunung itu akan menjadi sangat ringan. Dalam ayat yang lain disebutkan wal jibal autada. Ya. Gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai pasaknya bumi. Kantai pada hari itu nanti, pada hari kiamat akan mudah dicabut. Setelah dicabut diapain? Dicabut kemudian diterbangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibal yansifuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Ya. Dan engkau akan melihat gunung-gunung itu pada hari itu, engkau kira mungkin kalian mengira bahwa dia akan tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Ya, berjalan seperti berjalannya awan. Jadi yang kedua adalah pada hari kiamat itu gunung-gunung itu akan berjalan, ya, akan berjalan seperti awan. Gunung-gunung yang kita anggap kokoh ini akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena apa? Karena saking kuatnya goncangan pada hari itu. Kemudian yang ketiga, setelah diterbangkan, setelah berjalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa humilatil ard wal jibalu kata wahidahnya." Dan itu di dalam surah Al-Haqqah. Kemudian setelah itu diterbangkan dan tak berat-tabrakan. Jadi setelah dicabut, kemudian diterbangkan, kemudian gunung tersebut tadi setelah terbang, kemudian ditabrakkan dengan gunung-gunung yang lain. Maka jadilah gunung itu hancur sehancur-hancurnya, seperti halnya debu yang sangat kecil. Jadilah seperti debu yang berterbangan. Maka disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, "Wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatta." Gunung-gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah debu yang berterbangan. Sehingga nanti ketika menjadi debu, maka orang melihatnya di tempat
asalnya, di tempat asal gunung itu tidak terlihat bahwasanya dulu pernah ada gunung di sini. Saking hancurnya ya, saking hancurnya. Apalagi kalau kita melihat di negeri Arab ya, gunung-gunung itu tidak berwarna hijau, tapi benar-benar batu keras. Berbeda dengan negeri kita yang kita melihatnya itu indah, banyak pepohonan, ya. Tapi kemudian subur. Di negeri Arab sangat keras. Dan itu nanti akan ketika diangkat, dicabut, itu akan mungkin kalau kita sangat kokoh ya, sangat kokoh karena kerasnya batu tersebut, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba juga ada ya, wasujiratil jibalu fakanat saraba ya. Dan engkau akan dan adalah gunung-gunung itu akan dijalankan, akan berjalan seperti saroba, seperti fata morgana. Ya. Jadi kita melihat di sana ada gunung, ternyata ketika kita sampai di tempat itu ternyata tidak ada apa-apa. Ya, seperti itulah nanti gunung-gunung pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Hilang semuanya. Ya. Jadi di sini kita kembali mengulangi bahwa keadaan pada hari itu menggambarkan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ya, seperti langit dan gunung tersebut. Dua makhluk besar ini saja Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkannya, apalagi manusia yang sangat lemah ini. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu tidak patut sombong. Ya. Manusia itu tidak ada apa-apanya sama sekali dibanding dengan dua makhluk ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh dari makhluk ini supaya kita kembali menyadari diri kita, apa sih yang kita harus sombongkan? Kenapa kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak bisa taat, berarti kita menjadi manusia yang sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, gunung saja mudah dicabut, langit saja bisa meleleh, apalagi hanya seperti kita sebagai manusia. Bagaimana dengan siksa akhirat? Jadi ini adalah fase awal dari fase akhir. Jadi ayat-ayat nanti kita akan bahas ini adalah fase awal dari fase akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan Al-Qari'ah ya, dalam surah Al-Qari'ah ya. Artinya Al-Qari'ah itu kalau diartikan secara umum itu adalah hari kiamat. Tapi artinya adalah mengetuk. Artinya mengetuk dari luar itu terasa sampai ke dalam ya, terasa sampai ke dalam. Sesuatu yang menimbulkan rasa takut ya, yang menembus dada manusia ya. Jadi ketika orang mengetuk pintu, orang dari luar itu mengetuk pintu, kemudian kita dari dalam mendengarnya. Begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari kiamat nanti itu diibaratkan dengan Al-Qari'ah, itu mengetuk. Ketakutan itu sampai ke dalam dada, sampai merasuk ke dalam. Saking dahsyatnya pada hari itu. Baik. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yus'alu hamimun hamima." Wala yus'alu, dan tidaklah seorang pun ya, dan tidaklah seorang karib ya, hamimun itu adalah teman akrab, teman karib, menanyakan hamima dengan teman yang lainnya. Maksudnya apa? Tidak saling menyapa. Ya, biasanya kalau kita ketemu atau apalagi teman akrab, kita mungkin, "Hai, apa kabar?" gitu. Gimana keadaannya? Itu di sana nanti itu hanya melihat saja, hanya memandang saja, tapi tidak saling bertanya. Wala yus'alu hamimun hamima. Ya. Ini di akhirat ya, ini gambaran. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan di akhirat ya. Ketika siksaan itu, ketika azab itu sudah di depan mata. Maka semua pada hari itu, apalagi di padang mahsyar, semua manusia tidak akan ada lagi saling menyapa karena sibuk dengan dirinya sendiri. Wala yus'alu hamimun hamim. Ya. Tidak saling menyapa, hanya memandang, hanya kita melihat, oh ini anak saya, ini bapak saya, ini keluarga saya, ini teman akrab saya ketika di dunia. Tapi tidak ada yang saling menyapa. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan
dengan urusannya masing-masing. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya wala yus'alu qaribun qaribatan an sya'nihi. Tidak ada seorang sahabat pun yang akan menanyakan tentang nasib sahabatnya. Tidak mau peduli lagi apakah sahabatnya masuk surga atau masuk neraka, itu tidak peduli lagi. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minhuma masyghulun binafsih. Karena masing-masing akan disibukkan oleh dirinya sendiri. Semua disibukkan dengan dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftari min adzabi yauma idzin bibani. Yubassarunahum, ya. Mereka saling melihat, ya, mereka saling memandang. Yawaddu. Yawaddu itu kalau di sini diartikan ingin, tapi nanti kita akan lihat tafsirnya apa sih makna dari awal yawaddu, ya. Yawaddu ingin, al-mujrimu orang-orang yang berdosa itu. Jadi orang-orang yang berdosa itu ingin, ya, ketika mereka melihat, ya, ketika melihat teman-temannya atau keluarganya, ya, apa yang diinginkan? Lau yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Sekiranya ia bisa menebus dirinya, sekiranya ia bisa menebus dari azab itu pada hari itu, bibanihi dengan anak-anak. Bayangkan, Masya Allah. Ketika di dunia mungkin kita berani menghabiskan harta karena sayangnya dengan anak-anak kita, mulai dari kecil kita pelihara, kemudian kita sekolahkan sampai kita nikahkan, bahkan selesai nikah pun kita selalu melindungi anak-anak kita. Saking di sini dekatnya antara anak dan kedua orang tua. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bahwa pada hari itu hanya melihat saja, bahkan seorang yang berdosa, seorang kafir, kalau seandainya dirinya itu bisa ditebus dengan anaknya, maka anaknya saja yang masuk ke dalam neraka, kemudian dia terbebas dari azab tersebut. Ya Allah. Jadi mereka hanya saling melihat. Jadi mereka hanya saling melihat tanpa bertanya-tanya, tidak menanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana kalau seandainya kita masuk ke dalam, enggak ada. Jadi seorang anak kalau seandainya bisa menebus dirinya dari azab Allah itu, ya orang tuanya saja yang masuk ke dalam, dia terbebas. Begitu juga dengan orang tua. Orang tuanya kalau seandainya bisa anaknya menjadi tebusan supaya dia terbebas dari azab itu, maka dia akan menjadikan anaknya sebagai tebusan. Maka para ahli tafsir mengatakan, yaruwnahum wa ya'rifunahu wa la yastati' ahadun ayyam fa'ahada. Mereka melihat keluarganya, melihat sahabat-sahabatnya. Mereka mengenal. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan manfaat satu sama yang lainnya. Yatamannal kafiru law yaftadi nafsahu min adabi yaumil qiyamah. Ya. Orang-orang kafir berharap seandainya ia dapat menebus dirinya biibnatihi, yaumil qiyamah biibnatihi, menebus dirinya dari siksa neraka pada hari itu, maka dia akan menebus dirinya dengan anak-anaknya. Itu tafsirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-12. Wa sahibatihi wa akhihi. Wa sahibatihi wa akhihi. Wa sahibatihi, dan istrinya. Ya. Kalau seandainya mereka bisa menebus dirinya dengan istrinya, udahlah istri saya aja sama masuk neraka. Ya. Yang penting saya bebas. Atau mungkin seorang istri, suami saya aja lah yang masuk ke dalam neraka, yang penting saya terbebas. Itulah rasa pada hari itu yang diinginkan manusia kafir pada saat ketika di dunia. Maka pada hari kiamat ketika melihat azab itu di depan matanya, maka mereka ingin menebus, semua ingin menebus dirinya dengan orang lain. Wa sahibatihi wa akhihi. Kemudian wa fasilatihi allati tu'wihi. Wa fasilatihi, dan kaum familinya atau keluarganya, allati tu'wi, yang ketika di dunia
dia melindungi. Itu saya ceritakan tadi, bahwa ketika di dunia orang tua bisa menghabiskan anak juga saling sayangin sama orang tua, apapun dihabiskan demi orang tuanya, demi sahabatnya, demi keluarganya. Tapi pada hari itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya. Hanya di dunia saja. Semua ingin lari dari azab tersebut, menjauh dari azab tersebut. Ya, inilah keadaan pada hari kiamat, ya. Apakah tebusan itu diterima? Ya, tentu tidak, ya. Sekalipun dia memiliki, ketika di dunia memiliki harta yang banyak, mereka anggap bahwa harta saya ini nanti bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat. Mungkin dia memiliki jabatan ketika di dunia, kan, tapi itu tidak mampu. Semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, para ulama menafsirkan bahwa wa asyiratihil lati tadunnuhu wa yatamanna ilaiha fil qarabah. Ya. Arti dari wa fasilatihil lati itu yaitu dia mau menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keluarganya ketika di dunia yang dia mati-matian melindunginya, ya, atau kerabatnya, tapi dia pada hari kiamat nanti dia ingin menebus dirinya dengan orang yang dia lindungi di dunia. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha ladha. Kalla, tidak sekali-kali, innaha ladha. Ya. Sesungguhnya api itu sangat menyala-nyala. Innaha, sesungguhnya api itu sangat menyala-nyala. Ya. Disebutkan bahwasanya sekalipun orang-orang kafir berangan-angan dan bahkan meminta agar dapat menebus dirinya dengan keluarganya, dengan kerabatnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak dan tidak mengabulkan permintaan tersebut. Karena semua itu hanyalah angan-angan belaka. Itu yang disebut dengan ladha. Semua itu hanya angan-angan, ya. Ya, ketika innaha, karena sesungguhnya demikian itu ladha, ya, ketika mereka melihat api yang menyala-nyala, api yang bergejolak, maka itulah angan-angan orang kafir. Saya ingin menebus keluarga saya demi untuk menghilangkan azab dari. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15. 16. Nazza'atan lisyawa. Bentar, di catatan saya kok nggak ada nazza'atan ini. Bentar ya. Afwan. Nah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan orang-orang yang di bumi seluruhnya, ya, bahkan mereka itu menginginkan, ya, kalau seandainya di dunia ini bisa dikumpulkan seluruh, apa nih ya Umahat, ini salah nggak sih yang saya ini baca tadi, benar ya? Fasilati itu waman fil ardi jami'an, benar ya? Nah, waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan orang-orang di bumi seluruhnya, kalau seandainya mereka itu bisa, kalau seandainya manusia bisa dijadikan seluruh bumi ini sebagai tebusan, maka mereka itu menginginkan supaya orang kafir ini menebus dirinya itu untuk seluruh manusia, bukan hanya ayahnya saja, bukan hanya ibunya saja atau anak-anak saja atau teman-temannya, tapi bahkan dia menginginkan, berangan-angan supaya seluruh manusia di muka bumi ini menjadi tebusannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bijami'il basari wa ghairihim tsumma yanju min adabillah. Dia menginginkan tebusan darinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini selain mereka. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mampu menyelamatkan dari dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu, ya, saking luar biasanya ya. Pada hari itu maka seorang itu yafir, mereka akan lari ya. Mereka akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih ya. Dari ibu dan dari ibu yang dulunya dia cintai di dunia, sahabat-sahabatnya, wa banihi, maka likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan masing-masing, karena semua manusia pada hari itu masing-masing memiliki urusan ya, urusannya masing-masing dan ingin menebus dirinya dengan anaknya. Maka kata ya. Di ayat yang ke-13 tadi sudah ya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Jadi jika ada gempa di bumi ini, kadang kita memperhatikan bahwa kita semua akan menyelamatkan diri kita ya, bahkan ada mungkin sebagian manusia juga bisa menyelamatkan keluarganya, tapi pada hari kiamat semua pontang-panting ya, karena mengurusi diri mereka sendiri. Dan tapi setelah hari kiamat, nanti ketika melihat azab di depan mata mereka, melihat azab Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir akan ingin ingin menyetor keluarganya asal mereka terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yawaddu ya, yawaddul mujrimu ya, bukan hanya sekedar berkeinginan saja, akan tetapi mereka menginginkan sudah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya umatnya. Hilang ayatnya. Surah Al-Ma'arij. Ayat yang ke-12 ya. Iya. Baik. Di dalam surah An-Nisa, jadi kata yawaddu tadi bukan hanya sekedar berkeinginan untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga bahkan mereka sudah menyampaikan kepada Allah. Bahkan mereka sudah mengutarakan niatnya bahwa ya Rob, kami ingin menembus diri kami dengan anak-anak kami. Kami ingin menembus diri kami dengan keluarga kami. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru law asawur rasul, yaitu di dalam surah An-Nisa. Pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang yang mendurhakai Rasul, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yawaddu, mereka berkeinginan agar kiranya diratakan dengan tanah. Jadi mereka itu berpikiran bahwa jadikan ajalah, ratakan saja dengan tanah. Padahal mereka tidak mungkin bisa menyembunyikan kejadian itu, apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi kata yawaddu itu bukan cuma berkeinginan saja. Jadi di alam ayat itu kata yawaddul mujrim, bahwa orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu bukan hanya sekedar menginginkan saja, tapi mereka sudah mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba." Ini penyesalan bagi orang-orang kafir ketika nanti pada hari kiamat, bahwa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb,
seandainya, coba seandainya saya dulu tidak menjadi manusia saja. Coba seandainya dulu saya hanya sebagai, saya menjadi tanah saja. Karena saking dahsyatnya pada hari itu. Maka mereka punya keinginan untuk menebus diri mereka dengan semua yang ia punya. Coba kita bayangkan, akhwat fillah, ummahat fillah. Bagaimana sakit hatinya kita ketika ada orang yang mengkhianati kita, ya. Ketika orang tua yang kita dulu sayang, ketika anak yang dulu kita sayangi, ternyata anak menginginkan orang tuanya untuk menjadi tebusan. Ketika anak pun juga sakit hati ketika orang tuanya nanti akan menginginkan dirinya untuk menjadi tebusan. Menginginkan dirinya sebagai tebusan. Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan, yang mengelupas kulit kepala. Ya. Jadi pada hari itu, ya, pada hari azab pada hari itu adalah bukan hanya azab biasa, tapi mengelupas kulit kepala. Artinya apa? Di sini para ahli tafsir berkata bahwasanya tanzi'u bi syiddati harrin jildata ra'sihi wa sa'ira atrafal badan. Panasnya pada hari itu yang membuat mengelupas kulit kepala. Ya, yang mengelupas kulit kepala dan seluruh tubuhnya akan terkelupasnya, bukan hanya kepala saja tapi seluruh. Jadi panasnya panasnya api neraka bukan hanya membakar kulit saja tapi membakar seluruh badan dan tidak ada yang tersisa dari badan kita. Ya, baik berupa daging, berupa darah, tulang, ya. Maka semuanya akan dihanguskan. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada sesenti pun yang terlewat dari azab Allah Subhanahu wa taala dari badan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kata nazza'ah. Nazza'ah itu artinya mengelupas. Sesuatu yang mengelupas itu dengan tajam, ya. Bukan hanya mengelupas ya, tapi itu benar-benar pengelupasan itu sangat betul-betul tajam, ya. Jadi api neraka itu tajamnya luar biasa, ya. Saking tajamnya masuk ke dalam badan kita. Ya. Mudah sekali masuk sampai ke dalam dada, mudah sekali masuk sampai ke dalam tubuh sehingga semuanya menjadi remuk, menjadi sangat menyakitkan, ya. Tidak ada yang terlewatnya. Mungkin kalau kita mensifati api di dunia, ya, dengan api di akhirat itu per 70 ya, kalau saya tidak salah ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa panasnya api neraka dibanding dunia itu per 70.000 bedanya, ya. Itu adalah gambaran di mana pada hari kiamat nanti bahwasanya ini Allah Subhanahu. Kalau di dalam ayat yang lain bagaimana orang-orang yang munafik itu, ya, di akhirat nanti itu dijebloskan ke dalam dasarnya neraka, kemudian dikupas kulitnya, semua kulit, dan kemudian diganti dengan kulit yang baru, kemudian dikupas lagi, kemudian diganti dengan kulit baru. Kalau di sini disebutkan nazza'atal lisyawa, mengelupas kulit kepala. Menggambarkan bahwa ketika ditarik saja rambut kita satu helai rambut itu rasanya sakit sekali, apalagi itu dikupas, ya, dikupas kulitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u man adbara wa tawalla. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang siapa yang akan masuk ke dalam neraka yang luar biasa menyiksa itu, ya. Luar biasa dan sangat pedih itu. Maka disebutkan tad'u man adbara wa tawalla. Siapakah mereka? Mereka itu adalah, ya, tad'u, yang memanggil, ya. Neraka itu memanggil, ya, orang-orang yang membelakangi, adbaro. Ya, ketika di dunia mereka itu didakwahi, mereka itu diajak, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka membelakangi. Ya, membelakangi. Wa tawalla, dan berpaling. Apa sih maksudnya? Adbar wa tawalla. Ya.
Maka di sini para mufassir dalam tafsir Al-Muyassar, tunadi man do'anil haqq fid dunya. Yakni neraka itu akan memanggil, ya, memanggil orang-orang siapa saja yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Wa taraka ta'atillahi wa rasulih. Ya. Kemudian meninggalkan, ya, meninggalkan ketaatan, ya, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka para ahli tafsir membedakan kata tawalla dan adbar, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan adbar, ya, ini adalah penduduk neraka. Tawalla, sifat mereka itu adalah tawalla dan adbar. Ciri-ciri ahli neraka itu adalah tawalla dan adbar. Yang dimaksud dengan adbar yaitu adalah orang yang sama sekali tidak mau mendengar. Ini yang pertama ya. Jadi yang disebut di sini tada'u man adbar wa tawalla, bahwasanya neraka nanti itu memang dipanggil, mereka memanggil, neraka itu memanggil, ya, orang-orang yang disebut dengan adbar. Adbar itu adalah mereka orang-orang yang benar-benar tidak mau mendengar ketika diajak, benar-benar nggak mau datang ke majelis taklim. Kan ada orang tuh yang kita ajak datang aja lah dulu. Kalau misalkan dengar nanti mudah-mudahan dengan itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi ini ketika diajak benar-benar nggak mau, kayak anti dengan masjid misalkan, tidak mau sekali mendekati masjid. Ini yang disebut dengan adbar. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu, mereka tidak mau dekat. Faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, ya. Orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya. Karena buatlah kegaduhan ketika Al-Qur'an itu dibacakan agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka mau diajak untuk mendengarkan Al-Qur'an, mereka mengatakan jangan dekat di situ, ya. Jangan dekat-dekat di majelis, ya. Karena itu hanya membuat kegaduhan saja. Jadi kalau seandainya kalian pun mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka buatlah ributan di situ, ya. Setiap orang yang membaca Al-Quran, agar kamu mengalahkan orang-orang yang beriman. Itu ya yang disebut dengan adbar, adalah orang yang benar-benar anti, tidak mau sama sekali mendengar. Ini belum didakwahi, udah nggak mau dia, udah nggak mau, pokoknya nggak mau dengar. Itu yang disebut dengan adbar. Kemudian yang kedua, apa sih yang disebut dengan tawalla? Tawalla itu adalah dia orang mendengar, ketika diajak mau. Ya, masih ada adabnya lah sedikit ya, mendengar. Akan tetapi dia hanya mendengar saja, kemudian berpaling. Ya, ini sama seperti orang munafik ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mereka juga ikut duduk di situ. Akan tetapi tidak melaksanakan. Mereka berpaling dari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, wa idza tutla alaihi ayatina qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin, ya. Wa idza tutla alaihi ayatina, ketika dibacakan kepada mereka ke atasnya ayat-ayat kami, apa yang dikatakan? Qalu qad sami'na. Mereka berkata bahwa sungguh kami telah mendengarnya. Law nasya, sekiranya kami mau, lakulna, kami juga bisa, ya, kami juga bisa mendatangkan Al-Qur'an ketika ini adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka katakan? Ya, kami pun bisa juga membuat Al-Qur'an yang sama, ya. Kemudian apa yang mereka katakan? Laqulna mithla hadza in hadza illa asatir. Kami juga bisa mengatakan seperti yang kamu. Kami juga bisa berdakwah seperti yang kamu bisa berdakwah. Ya. Tidaklah apa yang kalian baca itu melainkan asatirul awwalin. Hanya dongengan belaka, ya, belaka saja. Hanya cerita-cerita atau dongeng orang-orang yang dulu, orang tua dulu, ya. Jadi yang dibacakan kalian dari Al-Qur'an itu, kata orang-orang kafir, ini hanya cuma dongeng saja orang-orang yang dulu. Jadi orang-orang yang memiliki
salah satu sifat ini, yakni adbar dan tawalla, atau kedua-duanya, jadi memiliki hanya salah satu atau kedua-duanya yang dia miliki. Kadang-kadang dia nggak mau dengar, kadang-kadang juga diajak kemudian mendengar, tapi setelah itu lupa, ya, apa, berpaling, ya, maka inilah yang dipanggil oleh neraka nanti pada hari kemudian. Mereka ini adalah memiliki sifat yang akan dipanggil oleh neraka. Dan neraka nanti pada hari itu jangan dikira bahwa neraka itu adalah api. Memang benar-benar api, tapi neraka itu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memampukan neraka itu bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala membuat neraka mampu berbicara. Apakah dalilnya ada? Ada. Silakan dibuka di dalam surah Qaf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauman naqulu li jahannam halim talati." Ya. Maka pada hari kiamat itu, pada hari di akhirat nanti, para malaikat itu, ya, malaikat bertanya kepada neraka, apakah, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Ya. Saking banyaknya ahli neraka ini, maka malaikat bertanya, apakah kamu sudah penuh, wahai neraka? Kemudian neraka berkata, wa yaqul hal mim mazid. Ya. Walaupun sudah banyak, di dalam itu adalah sudah banyak bahan bakarnya, yakni manusia dan jin yang kafir, maka malaikat neraka tersebut juga menjawab pertanyaan malaikat, hal mim mazid, apakah masih ada? Ya. Kalau masih ada, ayo. Ya. Itu yang disebutkan bahwa masih adakah tambahan? Ya, itu yang dikatakan oleh neraka. Kemudian sifat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jama'a fa'au'a. Wa jama'a fa'au'a. Jadi tadi selain yang dipanggil neraka itu adalah adbar wa tawalla, kemudian sifat yang ketiga adalah wa jama'a fa'au'a, yaitu orang yang mengumpulkan harta benda dan menyimpannya. Jadi disimpan begitu. Harta benda itu dihitung-hitung, ya. Setiap hari itu menghitung udah berapa, tidak pernah dikeluarkan infaknya, tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Ahli tafsir mengatakan maksud dari wajah ma'afa'u'a ini adalah wajah ma'al mala fawada'ahu fi khazainihi walam yu'addi haqqahu fihi. Itu orang-orang yang mengumpulkan harta bendanya lalu menyimpan di tempat penyimpanannya, disimpan di brankas, lalu dia tidak menunaikan hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memenuhi hak kepada Allah pada hartanya tersebut. Tidak berinfak, tidak bersedekah. Jadi hidupnya hanya sekedar mengumpulkan harta saja. Ya. Ya, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan semacam ini juga disebutkan di dalam surah Al-Humazah yang sudah pernah kita dulu bahas. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, kecelakaan bagi para pencela dan pengumpat. Alladzi, siapakah mereka? Alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan likulli humazah? Ya, bahwasanya neraka wail atau kecelakaan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala laknat di ayat di surah Al-Humazah ini? Yakni bagi para pencela dan, ya, pokoknya jadi al-humazah, lumazah, yaitu para pencelah dan pengumpatnya. Kenapa disebut di situ? Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan alladzi jama'a malan wa addada, karena mudahnya orang merendahkan orang lain adalah karena memiliki harta. Karena merasa dirinya memiliki harta yang banyak, sehingga orang yang tidak memiliki harta, yang dianggap di bawah dia, mudah dia remehin. Mudah dia mengatakan, ya, kamu begini dan begitu. Jadi bahayanya di sini mengumpulkan harta benda tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diperhatikan ya, bahwa jangan sampai kita menyamakan seluruhnya orang yang memiliki harta yang banyak itu begitu, tidak, ya. Ini dikhususkan bagi orang yang hanya mengumpulkan harta saja kemudian menghitung-hitungnya tanpa mengeluarkan haknya, tanpa menunaikan haknya, dan tidak menggunakan harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya.
Jadi biasanya ya seperti itu tadi yang disebutkan alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Jadi seolah-olah kalau saya punya harta ini saya hidup lama ya. Saya mampu terbebas dari eh, apa? Dari azab Allah ya, sehingga mereka itu merasa dirinya sempurna. Jadi ini diingatkan bahwasanya orang yang memiliki segala-galanya, memiliki kelebihan kenikmatan, ini sangat mudah meremehkan orang lain. Oleh karena itu pentingnya kita senantiasa mengintrospeksi diri, ya, muhasabah diri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti ini supaya kita bisa mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran. Wa jama'a fa'awah. Di ayat yang ke-18 ini mungkin kita pending dulu ya, karena di ayat ini, ayat ke-18 ini dan selanjutnya nanti akan dibahas tentang bagaimana cara menghindar dari sifat buruknya, dari sifat buruk yang seperti tadi ya. Baik. Mungkin ini saja yang akan kita bahas hari ini. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjadi pelajaran ya, menjadi ibroh. Jadi ketika kita sudah mengetahui maksud ayat tersebut, maka hendaklah kita mampu mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Kita mengambil faidahnya, ya. Kita mengambil hikmahnya. Ya. Kenapa neraka itu tidak sekedar panas saja, tapi mengelupas, ya, sampai kepala, ya, mencabik-cabik tubuh manusia, ya, supaya hati ini semakin tunduk, ya. Jadi itu faedahnya di situ, ya. Hikmahnya di situ supaya hati kita ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin bahwa adanya hari kemudian, adanya hari hisab, adanya hari hisab ini yang akan dihisab seluruh amalan manusia. Ini membuat kita berhati-hati untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Berhati-hati untuk menjalani hidup ini. Dalam hidup ini ada halal, ada haram, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Maka dengan adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah keadaan ahli neraka, nah ini akan membuat kita untuk senantiasa berhati-hati. Bahwasanya dengan apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, semua ada iqabnya di hadapan Allah, semua ada hisabnya, semua ada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Ya. Bagi orang-orang yang senantiasa terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus melakukan keingkaran, maka hendaklah bermuhasabah diri dan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja ya Ummahat ya. Ada yang perlu didiskusikan atau kita tutup? Cukup ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Syukran Ustazah. Semuanya.